Di video kali ini kita akan membahas in-ear monitor yang super budget, yaitu ada di hadapan kalian J-Kelly MN. Dan juga kabel dari J-Kelly yang sangat ganteng luar dalam, yaitu TC30 Pro. Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. J-Kelly sendiri tentu saja tidak asing bagi kalian. Kalian pasti familiar dengan brand satu ini, terutama untuk brand kabel yang cukup budget. Kalau kita kemarin bahas dongle, kali ini kita akan membahas in-ear monitor dan juga salah satu kabel USB-C, di mana di dalamnya sudah ada deck-nya, yaitu TC30 Pro dan juga J-Kelly MN. J-Kelly MN sendiri sudah dibekali dengan satu dynamic driver per side dan juga sudah memiliki mic. Jadi kalau kalian yang mencari in-ear monitor yang budget ada mic-nya, J-Kelly ini bisa jadi pilihan untuk kalian. Karena mungkin kalian gunakan untuk meeting online ataupun mungkin sekolah online dan hal-hal lain. Untuk harga sendiri sih J-Kelly MN ini gila banget. Dia dipasarkan di bawah 100 ribu, lebih tepatnya 85 ribuan. Sedangkan untuk kabel satu ini TC30 Pro sudah dibekali dengan deck chip di dalamnya, yaitu CX31933. Dan dipasarkan di angka 179 ribuan. Cukup budget juga. Jadi kalian upgrade kabel sekaligus upgrade deck-nya. Sekali dayung, 230 terlampaui dengan kabel satu ini. Oh ya, untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa cari aja di J-Kelly Audio Store. Itu adalah produk J-Kelly yang memang official store di Tokopedia. Jadi cek aja link di bawah ya. Untuk packagingnya sendiri kita pernah bahas unboxingnya, jadi kalian bisa cek aja link di atas untuk mengetahui apa saja isinya, mungkin sensasi unboxingnya kalian bisa lihat aja di link di atas. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk packaging dari kedua barang ini, in-ear monitor dan juga kabelnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari kedua barang ini, baik in-ear monitor dan juga kabelnya. Build quality dari MN atau J-Kelly MN sendiri menggunakan housing berbahan plastik hitam yang pekat dan terdapat fan hole di bagian dalam housingnya. Jadi di bagian dekat nozzle sini ada sebuah fan hole, sedangkan ada tulisan dan marking di bagian sampingnya. Jadi kalian bisa lihat di sini, MN right dan MN left, Hi-Fi Dynamic. Sedangkan untuk nozzle-nya sendiri, surprisingly dia menggunakan bahan metal. Untuk kelas budget dia menggunakan bahan metal, wow. Dan kita bilang ukurannya standar dan mungkin secara diameter sendiri mungkin 4 mm ke atas. Dan sudah ada filter di bagian nozzle-nya. Sedangkan untuk faceplate-nya sendiri memang ini bahannya plastik bukan metal, cuma finishing-nya aja yang memang kelihatan seperti metal yang reflektif seperti itu. Ya dibilang ya sederhana, cukup oke lah, cukup menarik untuk desainnya. Bisa menipu sebagian orang, pikirnya kita memakai in-ear monitor berbahan metal. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin 0,78 mm yang kabelnya ini seperti kabel-kabel kaset, namun air hook-nya ini sedikit kaku dan keras. Lalu kalau kita lihat ke bagian bawah, ini adalah kabel SPC silver plated copper dengan memiliki mic satu tombol seperti ini di bagian kanannya. Dan untuk splitternya ada berbahan plastik seperti ini dengan bagian bawah kabelnya seperti ini dan jacknya jack 3,5 mm L-shape gold plated 4 pole karena ada mic-nya. Oke, untuk TC30 Pro sendiri menggunakan bahan kabel 8 braid dan konektornya sendiri adalah dual pin, dan di sini sudah ada air hook yang jauh lebih friendly jika dibandingkan air hook yang bawaan seperti ini yang kaku banget. Ini lebih halus dan lebih lentur. Nah, untuk kabelnya sendiri kita lihat di sini sangat rapi, 4 braid masing-masing kiri kanannya. Dan di sini ada mic 3 tombol. Jadi bukan satu tombol tapi 3 tombol. Mic-nya upgrade, kabelnya juga upgrade. Dan di in-ear monitor satu ini pun tidak ada chin slidernya, hanya ada splitter berbahan metal seperti ini. Dan juga bagian bawahnya seperti ini, tebal banget kabelnya dan lentur. Ini kabel yang lentur lah. Ini kalian bisa lihat nih, cukup lentur kan? Jadi kabel yang lentur, walaupun 8 braid tapi tidak terkesan terlalu berat atau kaku. Jadi lentur banget. Dan ujungnya ini adalah jack USB-C. Mungkin saya baru pertama kali memiliki kabel dengan jack USB-C. Dan di USB-C-nya sini ada sebuah chip, deck chip.
Kalian bisa lihat yaitu CX31993 ya. Yes, 993. 32 bit. Jadi upgrade kabel plus upgrade deck-nya. Jadi sekali mendayung dua pulau terlewati. Upgrade kabel, upgrade kegantengan, upgrade juga deck chipnya. Untuk in-ear monitor sendiri kami berikan skor B aja, sedangkan untuk kabelnya sendiri, ini kabel yang eye-catching banget, ganteng banget menurut saya, luar dalam, dan kami berikan skor B+ untuk kabelnya. Ini adalah kabel 8 Brit yang sangat-sangat menarik. Tentu saja menambah estetika dan juga sound quality. Selanjutnya kita bahas fitting dari in-ear monitor satu ini. Kalau in-ear monitor budget biasanya menggunakan single dynamic driver, fittingnya tentu saja akan sangat-sangat versatile. Maksudnya versatile itu dia tidak memiliki bentuk aneh-aneh seperti ini monitor multi driver yang mungkin berhousing gendut ataupun berhousing tebal. Ini enggak, ini ya simple aja sih. Ya sedang-sedang aja, normal-normal aja seperti kalau kalian pakai KZ. Pemakaiannya sendiri adalah over ear seperti ini, jadi melingkar ke dalam. Dan pemakaiannya adalah regular fit, jadi tidak sampai nusuk banget ke dalam telinga kalian ataupun terlalu terkesan agak longgar gitu, enggak. Jadi regular fit cukup pas lah. Untuk grip dan kekedapannya sangat baik. Gripnya itu maksudnya dia dapat duduk di telinga kalian, di lubang telinga kalian dengan sangat-sangat baik. Tidak terkesan juga terlalu sesak banget untuk in-ear monitor satu ini, jadi bisa dipakai dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Untuk in-ear monitor satu ini secara fitting saya tidak ada masalah, so far nyaman-nyaman aja, dan kami berikan skor amin untuk JKL-MN ini. Tapi mungkin saya sedikit nitpicking atau ada kritik sedikit terkait untuk air hook-nya ini. Air hook-nya ini keras banget, lebih keras dibandingkan in-ear monitor KZ. Jadi air hook-nya aja sih agak sedikit keras dan mungkin agak sedikit kaku dan kurang nyaman aja. Kalau KZ punya dia memiliki air hook yang lebih empuk dan lebih lentur dibandingkan JKL-MN ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. Arah suara dari JKL-MN ini bisa dikategorikan V-shape dan memang dia mudah untuk di-drive. Maksudnya V-shape dan mudah untuk di-drive itu apa? V-shape itu adalah in-ear monitor yang berfokus pada bass dan juga bagian treble-nya. Jadi bagian mid-nya agak sedikit terkesan mundur, sedangkan udah gampang di-drive itu maksudnya kalian colok apapun dia akan langsung nyanyi tanpa ada terkesan tertahan-tahan suaranya atau mungkin potensinya kurang keluar. Tapi kalau in-ear monitor satu ini dia gampang di-drive. Mungkin kalian sedikit perhatikan kalau in-ear monitor kalian mungkin planar ataupun mungkin beberapa in-ear monitor yang memiliki impedansi tinggi. Itu perlu kalian perhatikan. Karena in-ear monitor seperti itu akan sedikit lebih sulit untuk di-drive. Maksudnya di-drive itu untuk diangkat suaranya untuk sampai maksimal. Menggunakan source ataupun DAP ataupun apapun yang kalian punya. Untuk bagian bassnya ini dikategorikan cukup oke lah. Secara impact sendiri ya kita bilang bukan yang terlalu spesial tapi ya oke lah, masih dalam kategori yang cukupan. Namun punch-nya ini menurut saya agak sedikit blur aja dan kurang fokus gitu. Terkesan sedikit lambat juga bassnya dan memang agak sedikit grainy atau mungkin bisa dikategorikan kurang bersih lah. Mungkin lebih tepatnya kurang bersih aja bassnya karena ada decay-nya. Tapi kalau kita bilang di harganya 85.000 ini oke lah untuk bassnya. Bass yang bisa dikategorikan cukup forward, ya kita bilang bleber juga enggak, tidak ngawur lah bassnya, tapi memang bukan yang terbaik. Untuk bagian mid-nya sendiri, memang mid itu tidak hanya vokal sebenarnya, ada beberapa instrumen juga yang dia di mid, tapi mungkin kita gampangnya kita bilang mid itu vokal ya, tapi sebenarnya enggak. Mid-nya ini memang terkesan sedikit mundur dan terkesan warmer, kita bilang hangat suaranya, jadi tidak terkesan terlalu kering banget suaranya, enggak, terkesan cukup hangat suaranya. Dan secara body sendiri atau ketebalan suaranya sendiri menurut saya sangat oke untuk in-ear monitor satu ini. Untuk male vokalnya. Walaupun suaranya agak sedikit kaku, tapi pengucapannya ini sangat baik. Untuk female vokalnya sendiri terkesan tebal, sweet, dan juga jelas. Walaupun sedikit perlu kalian perhatikan, in-ear monitor satu ini agak sedikit shouty. Dan terkesan sedikit agresif. Selain itu presentasi dari instrumennya pun kita bilang agak sedikit forward dibandingkan vokalnya dan terkesan cukup lively. Jadi lively itu cukup rame lah suaranya. Bukan suara yang nyantai, relax gitu, enggak. Dia sedikit lively, agak agresif, agak engaging. Untuk bagian treble-nya pun terkesan sedikit mundur dengan tekstur yang menurut saya kurang terlalu bagus. Walaupun terkesan tidak nyerang sih, jadi kalau untuk kalian yang sensitif terhadap treble yang nyerang, yang nusuk, yang agresif, mungkin in monitor satu ini cukup aman untuk kalian. Karena memang treble-nya ini memang agak sedikit tumpul dan kurang extend. Secara keseluruhan tonalitas dari in-ear monitor saat ini kami berikan skor C+. Memang bukan in-ear monitor yang tipenya Balin seimbang banget antara ketiga spektrum suaranya.
but it's okay lah, masih dapat diterima lah. Setelah kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini mungkin secara presentasinya memang lively, namun sedikit kurang rapi aja menurut saya untuk eksekusinya. Timbernya ini so-so aja, ya bukan yang natural banget. Jadi timbernya itu warna suara bisa dari drivernya, bisa juga dari tonalnya. Jadi itu campuran sebenarnya antara tonal dan juga kekuatan drivernya. Di mana mereka menghasilkan timbre yang memang kurang natural menurut saya. Untuk soundstage-nya ini terkesan cukup lebar walaupun tidak ada kesan depth-nya, jadi terkesan 2D aja. Jadi soundstage-nya itu menggambarkan stage, menggambarkan ambience atau gambaran dari lagu yang kalian putar. Bukan ambience sih, maksudnya lagu bagaimana kalau kita bilang kita lihat konser yang megah, itu bisa tidak dipresentasikan dari sebuah in-ear monitor, itu soundstage-nya. Kalau kita lihat mungkin live di cafe, lalu apakah kesannya itu ya sesuai dengan kenyataannya atau bagaimana? Kadang in-ear monitor juga bisa menghasilkan soundstage yang memang artificial. Tapi kalau kesannya 3D menurut saya itu hal yang sangat menarik daripada yang flat 2D aja. Untuk detailnya menurut saya biasa aja, bukan detail monster sih. Ya di kelas harganya masih ya tergolong oke lah. Clarity-nya menurut saya juga lebih baik jika dibandingkan dengan kaset EDC. Kalau kalian pernah dengar kaset EDC, saya kritik terlalu dark. Ini tidak sedark kaset EDC. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini maksudnya dia bisa membagi-bagi antara instrumen dan juga vokalnya, ini agak sedikit kurang. Lalu kalau imagingnya ini gambaran bagaimana ada layer-layernya berapa. Jadi semakin banyak layer, dia terkesan semakin kompleks lah kita bilang. Mungkin kalau kita lihat konser itu mungkin ada di bangku depan, bangku tengah, bangku belakang, itu menggambarkan layernya bagaimana dari sebuah in-ear monitor. Terakhir adalah positioning. Positioningnya pun menurut saya juga kurang lah. Jadi separasi imaging dan positioningnya menurut saya agak sedikit kurang. Positioning itu menandakan instrumennya bisa diberikan dengan tepat atau tidak, penempatannya. Jadi kalau sebenarnya dia ada di kanan atas, apakah suara dari kanan atas itu ditampilkan dengan baik? Ataukah dia ditampilkan di kanan bawah mungkin? Atau mungkin di tengah, atau mungkin agak sedikit ke tengah, itu positioning. Dan secara umum menurut saya in-ear monitor satu ini secara teknikal agak sedikit kurang dan kami berikan skor C-. Setelah kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons-nya in-ear monitor satu ini agak sedikit intens di bagian mid-high-nya dan ada shouty-nya. Pro-nya in-ear monitor satu ini murah banget. Menurut saya murah banget. Jadi kalau kalian mau in-ear monitor untuk daily driver yang buat geradakan ya, yang buat macam-macam, mungkin sekolah online, meeting online, atau mungkin work from home, ini bisa jadi alternatif murah untuk kalian. Pro yang kedua yaitu sudah ada mic-nya. Walaupun murah-murah gini tapi ada mic-nya gitu loh. Untuk value for money-nya dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor B- dan kami masukkan pada kategori fair value. Memang bukan in-ear monitor yang sangat baik sekali sound quality-nya, tapi ya mungkin kalau untuk punya-punyaan, untuk daily driver yang buat geradakan, ya mungkin saya punya in-ear monitor yang biasa saya pakai untuk critical listening, tapi saya perlu in-ear monitor yang buat sehari-hari saya bawa. Dan kalau rusak pun nggak masalah, JKL ini bisa jadi pilihan untuk kalian. Selanjutnya kita bahas in-ear monitor satu ini kabel bawaannya, dan juga setelah di-upgrade kabelnya. Apakah upgrade kabel itu mitos? Oke, di video komparasi kali ini kita akan berbeda, karena kita tidak akan komparasi sebuah in-ear monitor dengan in-ear monitor lain, tapi bagaimana peran dari kabel TC30 Pro ini dalam mengubah suara dari JKL MN dari kabel bawaannya. Oke, kita akan membahas komparasinya ya di sini. Jadi TC30 Pro sendiri seperti yang saya sampaikan, yaitu dia menggunakan DAC chip. Ada DAC chipnya di USB-C-nya yaitu CX31933. Dan kalau kita bilang dari segi bassnya sendiri, somehow menurut saya kalau menggunakan kabel ini, JKL MN ini suaranya lebih bersih dan fokus bassnya. Mid-nya pun menurut saya lebih jelas, namun tetap terkesan sedikit mundur. Untuk shouty-nya pun sedikit lebih tipis dan tidak separah kabel bawaannya ini. Untuk bagian treble-nya pun menurut saya tetap sedikit mundur, namun lebih halus suaranya daripada di sini, yang memang agak sedikit jelek teksturnya. Overall sih saya bilang, kabel ini worth to try. Saya belum mencoba dengan in-ear monitor lain, tapi saya coba dengan JKL MN ini dan it's legit. Ada upgrade-nya. Karena memang upgrade-nya tidak hanya dari bahan kabelnya, tapi juga dari DAC chip-nya, di mana itu sangat terasa. Dan bisa kalian bedakan pasti. Tapi mungkin kalian berpikiran, bro, kabel itu nggak ngaruh bro.
Kalau saya bilang ngaruh kok. Lagi pula ini ada deck chipnya ya, jadi memang upgrade kabel dan juga upgrade deck chip. Mungkin kalau upgrade-nya cuma kabel aja, mungkin agak sedikit bedanya. Tapi karena ada upgrade deck chipnya, jadi maknyus. Kesimpulan, JKL MN ini masuk pada ranah yang bisa dikategorikan super budget di bawah 100 ribuan. Tidak banyak yang bisa dikomplain dari ini monitor satu ini. Untuk suaranya sih menurut saya rata-rata aja. Tapi mungkin kalau kuping kalian itu sudah kuping emas ya, kuping high-end, mungkin akan banyak bikin dosa pada saat mendengarkan ini monitor satu ini. Tapi mungkin alternatifnya kalian bisa up kabelnya ini karena akan memperbaiki suaranya lumayan menurut saya. Jadi kalau kalian yang kaum mending upgrade in-ear monitor, mending upgrade DAP, alternatif lain yang bisa saya sampaikan yaitu upgrade kabel juga mempengaruhi dalam konteks tertentu. Kalau kalian ada pertanyaan seputar JKL MN ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Division pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!